Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ya. Gimana kabarnya hari ini? Ada sukacita? Amin ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau ambil sikap doa kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau datang ke hadiratnya Tuhan dengan merendahkan hati kita, sebagai rasa syukur kita, sebagai rasa terima kasih kita, karena Tuhan sungguh baik buat kita sampai saat ini. Mari kita mau ucapkan syukur kita hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus, karena pemeliharaannya, karena semuanya kita boleh ada di tempat ini. Itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita boleh menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Itu semua karena kasih-Nya Tuhan. Mari kita datang ke hadiratnya Tuhan. Kita mau ungkapkan cinta kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mau nyanyikan satu buah lagu untuk Tuhan kita. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Dari awal Bapak Ibu, ku mau cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi kita mau katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa,
kita kepada Tuhan kita. Kita ucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan kita, karena Tuhan Yesus sudah sangat baik pada pagi hari ini. Mari kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh. Mari kita datang dengan hati yang punya ucapan syukur kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan. Tuhan untuk kesempatan yang indah ini ya Bapa, di mana Engkau sudah kumpulkan kami jemaatnya Tuhan. Kami sangat beruntung dan kami sangat mengucap syukur Bapa untuk semuanya ya Bapa. Kiranya ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, sehingga kami layak ya Bapa untuk masuk ke hadirat-Nya Tuhan, sehingga kami layak memberikan pujian kami, penyembahan kami hanya untuk Tuhan. Kiranya Roh-Mu saja Bapa boleh turun di tempat ini, melingkupi setiap hati kami, pikiran kami Bapa, sehingga kami hanya fokus kepada Tuhan Yesus, dan terlebih lagi kami akan menerima yang terbaik, yaitu firman Tuhan ya Bapa. Kiranya firman-Mu menguatkan setiap hati kami, sehingga kami tetap kuat, tetap hebat ya Bapa menjalani kehidupan ini bersama Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Katakan haleluya. Haleluya. Kasih salam kanan kiri. Shalom Bapak Ibu Saudara. Masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Amin. Kita lebih dari pemenang. Yuk kita menyanyikan sama-sama lagi nih di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pemenang dalam jalan
Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita membuka hati kita, pikiran kita hanya untuk firman Tuhan. Kita minta kepada Tuhan supaya kita mau membuka setiap hati kita, sehingga kita tidak keras untuk ditegur oleh firman Tuhan. Kita mau buka setiap telinga kita, sehingga kita mau diajar, dididik, bahkan ditegur oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadikan Tuhan satu-satunya yang kita mau andalkan dalam kehidupan kita. Jadikan Tuhan satu-satunya juru selamat kita yang mampu menolong, bahkan membuka jalan dalam kehidupan kita pada saat-saat yang sulit ini. Hanya firman Tuhan yang bisa menguatkan setiap hati kita. Hanya firman Tuhan yang sanggup memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Mari kita mau tunjuk rasa cinta kita bahwa Tuhan hanya satu-satunya dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Engkau Tuhan sandaranku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita mau nyanyikan lagi dari awal dengan hati yang sungguh-sungguh. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, aku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya
Sebelum firman ditabur, kami semua datang kepadamu Tuhan untuk menyerahkan semua kami yang hadir maupun yang hadir di setiap rumah tangga. Hamba percaya Tuhan penyertaan-Mu sampai hari ini. Engkau memberkati kami sampai hari ini. Engkau melihat sampai hari ini dan Engkau memberikan kepada kami kekuatan yang baru sampai hari ini. Oleh sebab itulah Tuhan, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih. Kalau kesempatan yang Kau berikan kepada kami di pagi hari ini, kami boleh dapat bertemu dengan sesama. Kami boleh dapat menyembah Tuhan. Kami boleh dapat memproklamirkan tentang kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan ini. Dan kami semua dapat mengambil bahagian di dalam pelayanan kami kepada-Mu Tuhan. Untuk senantiasa mempermuliakan akan nama Tuhan. Tuhan pimpin kami. Dari pertengahan sampai kepada akhirnya. Lewat firman-Nya ditabur, lewat perjamuan kudus yang sebentar akan dilaksanakan. Supaya kami semua pada pagi hari ini mendapat pembaharuan dan kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh dapat mempermuliakan akan nama Tuhan. Tuhan, kami akan sambut firman Tuhan dan urapi hamba-Mu. Pakai menjadi alat yang baik dalam tangan Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Dan pakai kami semua untuk menerima berkat-Mu. Untuk kami dapat diberikan kekuatan dan penghiburan yang baru dalam setiap hidup ini. Untuk kami dapat mengambil bahagian untuk senantiasa duduk diam menantikan berkat yang datang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita baik yang di bawah, di atas, di rumah. Di mana setiap kehidupan kita dapat bersama-sama mengambil bahagian untuk melayani Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memohon kepada Bapa di surga supaya kita semua diberikan kekuatan, kita diberikan kesehatan, kita diberikan damai sejahtera. Kita dituntun di dalam jalan menuju yaitu jalan kebenaran untuk menuju jalan kesempurnaan. Ya. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, kemarin ada ibadah yang dilaksanakan oleh guru-guru sekolah minggu. Itu ibadah online, tidak seberapa banyak yang hadir karena memang persoalan-persoalannya. Anak-anak kita juga banyak yang terpengaruh ya. Oleh keadaan, ada yang sibuk, ada yang ulang tahun, ada yang diajak ayahnya. Jadi anak-anak tunas remaja itu hanya sedikit saja yang beribadah. Tetapi kita bersyukur kita dapat berbincang-bincang dengan guru-guru sekolah minggu dan berbincang-bincang tentang keselamatan. Dan keselamatan ini disampaikan lewat firman Tuhan kepada anak-anak. Dan kalau saya bertanya tentang keselamatan, bagi anak-anak itu jawabannya berbeda-beda. Lalu ada yang menjawab katanya, bagaimana tentang keselamatan yang diajarkan Tuhan oleh guru-gurumu di sekolah minggu berbicara tentang keselamatan. Lalu ada anak yang menjawab, dikatakan guru sekolah minggu itu mendengar jawaban dari seorang anak. Dikatakan, Ci, saya sudah mendapat keselamatan 2 kali. Wah, saya sudah mendapat keselamatan 3 kali. Jadi keselamatan itu diumpamakan keselamatan keseharian kita. Lalu dia berkata kepada guru sekolah minggunya, dia berkata saya sudah 2 kali mendapat keselamatan dari Tuhan. Yang pertama, saya berpenyakit demam berdarah, dibawa ke rumah sakit dan saya diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua, saya sakit cacar, begitu parah, lalu diobati oleh dokter dan juga Tuhan menyelamatkan saya dengan penyakit ini. Apakah jawabannya ini salah? Tentu jawabannya ini tidak salah. Betul bahwa anak sekolah minggu ini pernah diselamatkan dari sakit penyakit. Dan ini adalah satu berkat daripada Tuhan yang diberikan dalam setiap kehidupan orang percaya, adalah berkat kesembuhan, berkat pertolongan, berkat damai sejahtera. Ya, keselamatan itu mencakup seluruh kehidupan kita, baik di bumi ini maupun kalau sebentar kita masuk di dalam suatu kerajaan sorga. Yang kedua, dikatakan, diceritakan atau dikisahkan keselamatan itu bukan saja di bumi, tetapi keselamatan itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kalau tubuhnya ini diselamatkan di bumi dengan penyakit yang mungkin menular, namun firman Tuhan menekankan keselamatan itu bukan saja untuk jasmani kita selamat, untuk ekonomi kita selamat,
untuk pergaulan kita selamat, untuk dagang kita selamat. Tapi yang terutama yang ditulis di dalam Alkitab, keselamatan ini untuk hidup yang akan datang. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuhnya diselamatkan pada waktu masih hidup. Selamatkan dari penyakit, dari kecelakaan dan sebagainya. Karena lewat doa yang kita persembahkan kepada Allah kita. Lalu setelah kita tua, kita dipanggil oleh Tuhan, kita tinggalkan dunia ini. Inilah yang menjadi rencana Tuhan, keselamatan dalam setiap orang-orang percaya. Jadi keselamatan adalah sesuatu yang sangat penting dalam setiap kehidupan kita. Dalam setiap orang yang bergereja, yang percaya kepada Tuhan. Berkali-kali, berulang-ulang kali saya selalu ungkapkan bahwa kita hadir di tempat ini, kita berbakti bersama-sama dengan sesama kita. Kita melayani pelayanan Tuhan dengan berbagai acara dan kemampuan kita serta talenta-talenta yang ada di dalam setiap hidup ini, kita persembahkan kepada Tuhan. Ini adalah satu korban persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan tujuan dalam kehidupan kita hanya satu, keselamatan yang pasti yang Tuhan telah sediakan bagi setiap orang-orang percaya. Ya, 700 tahun sebelum Yesus lahir, Tuhan sudah mempunyai rencana lewat Nabi Yesaya, baik di dalam Yesaya pasal 9 maupun Yesaya pasal 53. Dan keselamatan itu sudah dinubuatkan. Bagi siapa? Bagi saudara kita semua. Dan oleh sebab itulah kita, ada satu pertanyaan, kita mendengar satu pertanyaan. Kenapa kita dipilih? Kalau saya bertanya satu dengan yang lain, kita dipilih, mungkin jawabnya berbeda-beda. Ada satu orang menjawab pertanyaan, kita dipilih untuk diberkati dan menjadi berkat. Kira-kira jawabannya begitu. Apakah salah? Tidak salah, benar. Setiap orang percaya dipilih oleh Tuhan untuk diberkati kehidupannya dan menjadi berkat buat sesama kita. Ya, itu tujuan daripada Allah. Dan kedua, kita dipilih Allah untuk apa? Untuk diselamatkan, untuk menjadi pewaris kerajaan sorga. Itu yang kita pikirkan dalam setiap hidup ini. Ya, kalau masalah-masalah jasmani dalam hidup ini, kita bisa berhasil, kita bisa mungkin berhasil di dalam keluarga, berhasil dalam ekonomi, berhasil di dalam dagang, berhasil di dalam kedudukan. Semua ini bisa kita lakukan tanpa Tuhan. Asal kita bisa komunikasi satu dengan yang lain dengan baik, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Tapi yang terutama, kalau kita ingin diselamatkan dari dunia orang mati dikatakan, maka kita perlu yaitu juru selamat. Ya, jadi anak-anak ditekankan mengenai tentang keselamatan, ditekankan pakai istilah kata didoktrin supaya mereka itu percaya kepada Tuhan. Bukan tujuan kita hanya hal jasmani, tetapi hal-hal rohani. Ya, nah, keselamatan ini Tuhan berikan kepada saudara kita semua untuk kita memberkati dan menjadi berkat. Kalau kita melihat sejarah di dalam Alkitab tentang bangsa Israel, saya buka-buka, Israel ini adalah satu bangsa besar dipilih oleh Tuhan menjadi bangsa yang dikasihi oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan. Dan Tuhan telah berfirman kepada Abraham, keturunanmu akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Siapa yang memberkati kamu akan diberkati, dan siapa yang mengutuk kamu akan dikutuk. Jadi Allah sudah mempersiapkan satu bangsa yang bernama Israel, supaya Israel menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di bumi. Tetapi kita lihat kenyataan di dalam kehidupan ini bahwa Israel tidak menjadi berkat. Bahkan kalau kita melihat kerajaan Israel ini sampai sekarang ini membuat sangat kerusuhan, ya, banyak kerusuhan, banyak pertentangan di dalam dunia ini, tidak menjadi berkat. Namun kita semua dipanggil oleh Tuhan supaya kita menjadi berkat, baik untuk Tuhan maupun untuk sesama kita. Kita sebentar akan membaca ayat karena memang waktunya sangat singkat. Ini kita akan membuka ayat di dalam firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-15. Kita buka Yohanes pasal yang ke-15. Kita akan baca satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat 16. Bung Miklen sudah siap untuk membaca? Ya, saya pakai Bung Miklen saja ya.
Nah, beliau masih muda, lancar, dan diberkati Tuhan. Yohanes 15 ayat 16, demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ayat ini adalah satu ayat yang menjamin kehidupan kita di dunia ini sampai kita bertemu dengan Tuhan. Ya. Dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi kita tidak boleh sombong, ya. Wah, aku memilih Tuhan yang benar, bukan Tuhan yang salah. Kamu salah memilih Tuhan. Merasa bangga di dirinya di dalam kehidupan untuk memilih Tuhan. Tetapi di sini dikatakan bukan kamu, bukan kamu, bukan kamu, bukan kamu yang di atas. Kata Tuhan yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi kemarin berbicara tentang jangan sombong, jangan congkak. Kita merasa bangga, harus merasa bangga. Sebagai umat pilihan harus merasa bangga bahwa kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pewaris kerajaan sorga. Ya, sekali lagi, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu tetap. Jadi tujuan kita atau tujuan Allah, bahwa Allah memilih kita dan kita memilih Allah, tujuannya supaya kita berbuah, mengeluarkan buah. Jadi pada waktu Tuhan memilih kita, kita hidup masih di dalam kegelapan. Kita masih berbaur dengan kuasa yang bernama dosa. Kita tidak pernah kenal tentang kebenaran Allah yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan ini. Kita tidak tahu. Kita tidak mengerti karena kita belum diajar tentang kebenaran Allah. Tapi pada waktu Allah memilih kita, Allah sudah mempunyai rencana di dalam setiap hidup ini supaya kita ditetapkan untuk berbuah. Ini yang Tuhan mau dalam setiap hidup orang percaya. Ada satu perubahan yang nyata dalam kehidupan ini. Setiap orang mempunyai suatu keturunan yang berbeda-beda. Ada yang dilahirkan dengan satu kehidupan yang memang orang itu adalah orang yang baik. Karakternya baik, ngomongnya baik, tingkah lakunya baik, pikirannya baik, semua ada yang orang dilahirkan dengan keadaan baik. Tetapi ada juga orang yang dilahirkan dengan satu kehidupan, karakter-karakter yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan pasti dalam setiap kehidupan orang yang dipilih oleh Tuhan itu semua dalam kehidupan ini, kehidupan kita ini dikatakan dipilih dari kegelapan menuju terang yang ajaib, ya. Rasul Petrus berkata, kamu dipilih, dikeluarkan dari kegelapan untuk menuju terang yang ajaib. Jadi manusia dilahirkan dalam keadaan yang tidak sempurna. Mungkin ada yang lebih dan kurang di dalam watak dan karakter. Tetapi di sini dikatakan Tuhan menghendaki dalam setiap orang percaya harus memiliki buah. Buah yang diajarkan adalah buah kebenaran yang Tuhan ajarkan dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Ada satu perubahan. Kalau dulu sering mabok-mabokan, tapi setelah kita percaya kepada Tuhan, mabok-mabokan itu sudah ditinggalkan, ya. Sudah dibuang. Jadi kehidupan orang percaya harus hidup, yang dikatakan hidup di dalam suatu pertobatan, ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu tetap, ya. Buahnya harus tetap. Sekarang berbuah, tahun depan harus juga berbuah, ya. Kalau tidak berbuah apa? Ditebang. Ya, Pak Karto punya pohon petai. Sudah 4-5 tahun, mungkin 7 tahun ditanam.
4 tahun, 5 tahun tidak berbuah. 6 tahun tidak berbuah juga. Mulai jalan ke 7 tahun atau 8 tahun mulai berbunga. Ada sukacita. Orang yang menanam itu ada sukacita karena pohonnya berbuah. Namun kalau pohon ini ditanam bertahun-tahun sampai berpuluh-puluh tahun tidak berbuah, akhirnya apa? Ditebang. Ya, Alkitab berkata pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Kita baca ayatnya di dalam Lukas pasal yang ketiga ayat 9. Tolong Miklen membaca buat kita semua. Lukas 3 ayat 9, demikian firman Tuhan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Kapak sudah tersedia, dikatakan. Pada akar, jadi di bawah pohon ya. Mungkin akarnya menonjol sedikit, kapaknya sudah disediakan, ditaruh kapak. Kalau ada orang seringkali bertanya, hei pohon petai, gua tunggu setahun lagi ya. Kalau engkau tidak berbuah, kalau kamu tidak berbuah, akan kutebang. Ya, mungkin ada orang yang ngomong kepada pohon petai ini. Si pohon petai ini dengar. Ya dah, yang merawat petai ini memberikan pupuk. Tahun depan dia berbuah. Namun di sini dikatakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Jadi buah itu ada yang baik, ada yang tidak baik ya. Seperti pohon duren, ada pohon duren yang baik. Karena pohon yang baik itu dilihat dari buahnya. Kalau buahnya baik, oh ini pohon ini baik karena buahnya baik. Ya, ini kita perlu berbuah. Orang percaya perlu berbuah, dan buahnya adalah buah yang baik ya. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Itu kita harus ingat bahwa kehidupan orang percaya itu harus berbuah. Berbuah baik, karakter baik, kehidupan yang baik ya. Langkah kehidupan yang baik, pikiran kita yang baik. Semua Tuhan akan menuntun kita lewat kebenaran firman Tuhan supaya kita berjalan di dalam jalan yang baik. Ya, tidak selamanya kita mengiring Tuhan 10 tahun, 20 tahun, karakternya masih begitu aja. Sedikit ngamuk, sedikit marah, sedikit-sedikit banting ini, banting itu. Itu karakter. Karakter ini dibentuk oleh firman Tuhan melalui kebiasaan firman Tuhan yang kita dengar. Kalau kita sering dengar firman Tuhan, maka karakter yang tidak baik ini akan dibentuk. Akan disucikan, akan dikuduskan. Perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu keluar dari hati dan pikiran. Dan pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kita sedang disucikan, kita akan dikuduskan, kita akan diproses dalam kehidupan kita. Supaya kehidupan kita ini, apa yang dikehendakkan Tuhan berubah. Berbuah yang baik. Oleh apa? Oleh firman Tuhan. Setiap saat kita renungkan firman Tuhan, setiap saat kita baca firman Tuhan. Ada orang baca firman Tuhan gak ngerti. Dia baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ada sedikit-sedikit yang ngerti tentang mungkin nasihat-nasihat, petua-petua, perintah-perintah Allah. Oh ini aku ngerti. Tetapi kalau ini bagian aku tidak ngerti. Lalu dibaca lagi. Dan orang yang membaca ini berusaha untuk mengerti. Maka roh Tuhan turun di dalam kehidupannya. Diajarkan untuk mengerti. Dan setelah kita mengerti tentang maksud dan tujuan Tuhan lewat firman Tuhan, maka kita harus melakukan. Dan pada waktu kita melakukan firman Tuhan, maka dikatakan ada satu perubahan kehidupan ini. Karakter kita akan menjadi berubah. Istri bingung melihat, kok dulu galak banget sama gue ini ya. Dikit-dikit marah, dikit-dikit gebak meja, dikit-dikit marah. Karakternya waduh, gak sanggup. Istri gak sanggup melihat suami karakter demikian. Tapi seiring waktu di dalam satu perjalanan kehidupan ini,
yang mungkin hiruk pikuk ini terjadi dalam hidup ini, suaminya berubah. Dia heran, kenapa? Karena firman Tuhan itulah yang merubah kehidupan seseorang. Dapat diaminkan? Jadi hanya kuasa firman Tuhan yang dapat. Jadi bagaimana caranya untuk merubah karakter seorang? Kalau karakter suami itu brutal, tidak berkenan, sang istri itu harus apa? Harus berdoa ya kepada Tuhan. Tadi dikatakan begini ya, firman Tuhan saya baca dari Pertengahan. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa maka akan diberikannya kepada kamu. Jadi setelah kita punya karakter berubah, karakter istri berubah, karakter suami berubah, kita diberikan kesempatan untuk meminta. Meminta apa? Minta kaya, silakan, ya, karena perlu sekali, ya. Kalau saudara tidak diberkati dengan kekayaan, gereja tidak bisa dibangun. Tidak ada AC, tidak ada pemain musik dengan alat musik. Dan Tuhan akan memberkati kita semua dengan permohonan-permohonan yang dapat di dalamnya mempermuliakan nama Tuhan. Ada orang minta kaya, tetapi kekayaannya untuk dirinya, tidak untuk Tuhan dan sesama. Itu tidak dibenarkan oleh Tuhan. Untuk pintar, pintar boleh, kita minta pintar. Minta kepada Tuhan untuk suami supaya karakternya berubah. Dan karakter itu bisa berubah. Di sini dikatakan, supaya apa yang kamu pinta kepada Bapa dalam namaku akan diberikan kepadamu. Kalau kita berbuah lebat dan berbuah baik. Belajar hidup ini untuk menurut firman Tuhan. Bagaimana caranya? Tadi saya katakan lewat firman Tuhan. Tolong dibaca. Yohanes 17 ayatnya ke-17 ya, gampang. 17 Agustus. Jadi Yohanes 17 ayat 17 harus diingat. Karakter seorang dapat dibentuk oleh firman Tuhan kalau kita sering mendengarkan akan firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Ini adalah doa dari Yesus kepada Bapa yang di sorga. Ya, mereka masih ada di dalam dunia ini. Mereka punya tantangan yang berbeda. Mereka punya godaan-godaan. Mereka menghadapi pengaruh-pengaruh jahat ya di dalam dunia ini. Dan Tuhan berdoa kepada Bapa di sorga, memohon Bapa di sorga untuk menguduskan mereka dengan firman Tuhan. Atau dengan kebenaran. Kebenaran adalah firman Tuhan. Jadi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya, maka Tuhan akan memberkati kita semua. Dapat diaminkan? Memberkati apa? Dengan apa? Dengan permohonan, dengan doa. Jadi kuasa doa itu bisa berlaku dalam setiap orang percaya kalau hidup kita memperkenankan hati Tuhan. Itu saja. Jadi firman Tuhan menekankan kepada kita ya untuk kita berubah. Untuk kita berbuah lebat dan baik. Karena Tuhan merencanakan ke satu bangsa yang bernama Israel ini, aku akan memberkati engkau supaya bangsa-bangsa di bumi ini menjadi berkat lewat bangsa Israel ini. Aku akan memberkati kita semua, ya kata Tuhan. Supaya kita diberkati dan menjadi berkat, ya. Sungguh enak hidup ini kalau kita diberkati oleh Tuhan. Dengan apa yang Tuhan izinkan dalam hidup ini, bukan saja kita mempermuliakan nama Tuhan. Pada waktu kita memberkati orang lain, kita sedang mempermuliakan nama Tuhan. Pada waktu Tuhan memberkati hidup kita, maka Tuhan mengindukan supaya kita menjadi berkat buat sesama kita. Jadilah berkat untuk sesama kita. Berkat ada di dalam tangan Tuhan. Segala sesuatu yang kita perlukan ada di dalam tangan Tuhan. Namun Tuhan menghendaki dalam setiap orang percaya pada waktu kita memohon berkat daripada Tuhan, maka hidup kita harus berkenan kepada Tuhan. Ya, berkenan. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, kata Daud, maka kita akan berbuah. Tolong Mazmur baca ayat 1. Saya tertarik untuk membaca terus menerus ayat 1. Malam sampai jam 3 malam saya buka-buka ayat-ayat yang memberikan penghiburan buat saya. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keberapa, sampai tua dia berbuah
Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sudah sampai ayat ketiga saja, ya. Ya seperti pohon yang ditanam di tepian air, ya. Orang yang memegang firman Tuhan, hidup dalam kebenaran, berbuah lebat, dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, jadi beda. Kalau pohon yang ditanam di jauh dengan air, itu tumbuhnya berbeda dengan pohon yang ditanam dekat air. Ya. Firman Tuhan berbicara tentang air yang menghidupkan. Kita dapat dihidupkan jiwa kita dikuatkan batin kita, hati kita dapat diluruskan jalan hidup ini ya oleh kuasa firman Tuhan. Jadi renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, bukan saja renungkan, tapi melakukan. Itu saja. Jadi di sini dikatakan pada waktu Tuhan memilih kita diberikan makanan yang bernama firman Tuhan. Makanan itu kebenaran, yaitu firman Tuhan, supaya hidup kita benar di hadapan Tuhan. Harus ada perubahan kehidupan kita setiap saat. Kemarin ditekankan mengenai yang 10 hukum. Diberitahukan kepada murid-murid. Diberitahukan kepada kita semua, sebab bangsa Israel harus memegang 10 hukum Tuhan. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Itu Tuhan ajarkan kepada kita. Itu adalah buah-buah kebenaran. Ya, sekali lagi, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Banyak orang minta, kenapa sih gua nggak dikasih aja minta? Begini terus hidup nih. Jawabnya ini, karena kita tidak pernah berbuah dalam hidup ini. Ya, mari belajar untuk berbuah, buah yang baik, yang dapat dinikmati oleh Tuhan, menjadi kemuliaan namanya, yang dapat dinikmati oleh sesama kita, keluarga kita, anak-anak nikmati. Hidup benar di hadapan Tuhan adalah kehendak daripada Tuhan. Selain Tuhan menghendaki kita berbuah masuk di dalam kerajaan sorga, mari kita berbuah lebat di dalam Tuhan. Ya. Ayat 17 dikatakan di sini, Yohanes 15 ditekankan lagi. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang dengan yang lain. Ya, kasihi. Ini perintah. Merenungkan firman Tuhan, Tuhan berikan perintah kepada kita supaya kita belajar. Untuk mengasihi istri gampang. Untuk mengasihi suami mudah. Anak apalagi. Bandel aja tetap dikasihi, nakal juga dikasihi. Bahkan melakukan hal-hal yang tidak benar juga tetap mengasihi, ditutup. Karena kasih itu menutup. Kalau anak kita sayang, kita kasih, pada waktu dia jalan yang gak benar, ditutup oleh bapaknya. Jangan dikasih tahu. Malu kita. Malu anak ini. Kenapa? Tak ada cinta. Menutup. Kekurangan-kekurangan anak ini ditutup oleh seorang ayah, seorang ibu yang mengasihi anak. Begitu juga Tuhan kepada kita. Kenapa Tuhan mengajarkan kepada kita mengenai tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sama? Karena Tuhan adalah kasih. Pada waktu Allah mengasihi kita, kita ditutup. Aib-aib kita ditutup. Kalau kita tidak ditutup, Pak Wahyu tidak bisa berdiri di mimbar ini. Ditutup, disembunyikan oleh Tuhan. Kekurangan, kelemahan, ketidakmampuan ditutup, dijaga. Namun kita harus berusaha untuk berbuah di hadapan Tuhan. Ada usaha. Ya, dunia ini udah kacau. Keluar aja udah takut. Kemarin saya mau pergi ke Bekasi, udah diputuskan. Orang yang di Bekasi udah siap.
Kalau Om Wahyu datang ke Bekasi, ke Babelan, sudah disiapkan makanan, masak-masak mereka dengan alat sederhana di kampung. Potong ayam, bikin ayam goreng, beli tahu, beli tempe yang murah-murah, bikin nasi uduk, udah disiapkan. Tetapi ingat, karena salah satu saudaranya kurang mengizinkan kalau kita berkumpul di dalam satu rumah tangga. Takut ada penularan, yang dikatakan penularan COVID-19. Pikir-pikir, dibatalkan. Jadi dibatalkan. Masih ada rasa takut karena penyakit ini bisa menular. Telepon, kenapa tidak hadir? Ada perasaan kagak enak, takut nanti saya bawa penyakit ke kampung sana. Karena ditinggal di sana itu usianya sudah di atas 60 tahun. Takut. Nanti saja. Lalu dia berkata kepada kita yang akan pergi, enggak takut. Karena saya dan keluarga itu masuk dalam mobil. Takut kalau orang itu dari luar. Keluar dari kereta turun. Dari perhimpunan-perhimpunan yang sesak turun. Lalu dibawa ke rumah, itu yang menakutkan. Sebab dia tidak jelas ya. Di mana dia akan tertular. Kita di rumah, kita nggak kemana-mana. Kita di rumah aja, kita pakai masker. Kadang-kadang gerah masker dibuka. Kita tidur aja kadang-kadang kita pakai masker, tahu gerah dibuka lagi. Kita menjaga. Tapi kita percaya Tuhan adalah penolong. Kalau kita minta kepada Tuhan hidup dalam kebenaran, maka Tuhan akan menolong dan akan memagari kehidupan kita sehingga wabah ini tidak akan menjadi musuh di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Belajar hidup benar, pakai senjata daripada Allah, berdoa supaya kita boleh ada di dalam kuasa yang bernama kuasa perlindungan dari tempat yang maha tinggi. Ya, sekira cukup ya. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, jadi berkat buat sesama dan nama Tuhan dipermuliakan. Firman Tuhan begitu singkat dalam kehidupan ini, biarlah kita berbuah. Ya, di dalam kitab Matius pasal 3 ayat 8 dikatakan, hasilkan buah sesuai dengan buah pertobatan. Hasilkan buah. Jadi orang percaya harus mempunyai penghasilan buah sesuai dengan pertobatan. Jangan kaku. Ya. Kalau kita dulu yang biasanya itu manusia itu suka emosi, marah seperti saya. Saya punya adat jelek sekali dari keturunan bapak saya. Jelek, kurang bagus. Saya seorang yang suka membalas. Kalau gua nggak balas, pokoknya gua nggak puas. Kenapa? Karena karakter itu terbentuk dari cerita-cerita. Ada cerita wayang, ada cerita dari tanah Cina, ada cerita si Jin Gui. Wah, cerita. Saya baca dari umur 8, 10, 12, 13 tahun. Saya membaca sampai umur pemuda. Saya baca, senang. Kalau cerita-cerita Cina itu senang kita baca. Ceritanya enak sekali. Perjalanan kehidupan seorang pangeran, perjalanan kehidupan seorang mungkin orang yang ditakuti atau seorang jenderal yang hebat, senang. Tetapi ujung-ujungnya ada satu pengajaran yang masuk bahwa cerita itu mengajarkan kita untuk balas. Kalau dulu mungkin puluhan tahun engkongnya telah dibunuh oleh seorang cucunya, ingat engkong gua dibunuh sama si A si B, gua balas. Itu mengajarkan tentang balas membalas. Tapi Tuhan mengajarkan jangan kita balas kejahatan dengan kejahatan. Padamkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, ungkapan dari seorang negarawan dikatakan kejahatan tidak bisa dibalas dengan kejahatan, tapi kejahatan balaslah dengan cinta kasih. Ya. Nah, kalau Tuhan tanam firman Tuhan dalam hidup ini, maka kita memiliki cinta kasih yang datang dari Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Kita tundukkan kepala, kita mempersiapkan. Ya. Tundukkan kepala. Kita tidak usah nyanyi, kita berdoa. Saya akan berdoa. Tuhan, firman sudah ditabur dengan cala penuh dengan kekurangan. Namun kami percaya Roh-Mu tidak pernah diam untuk bekerja mengurapi kami, bahwa Engkau memanggil dan menetapkan kami bukan saja untuk ditaruh dalam satu kerajaan Allah yang kekal, tetapi kami harus menjadi berkat buat diri kami, berkat untuk sesama kami,
dan berubah sikap dan berbuah-buah di dalam pertobatan. Sebab itulah Tuhan, kuasalah tubuh, jiwa, dan roh kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi semua boleh mendapat berkat yang baik. Hamba serahkan selanjutnya acara di dalam ibadah ini. Kita akan masuk bersama-sama, saudara ibu saudara mempersiapkan perjamuan kudus. Dan hamba-Mu datang kepadamu ya Tuhan untuk menyerahkan semua, supaya acara di dalam perjamuan kudus ini boleh berjalan dengan baik, dan kami boleh saling dikuatkan satu dengan yang lain, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Siapkanlah kita perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara yang dipercaya untuk mengambil bagian di dalam pelayanan perjamuan kudus, untuk tampil di depan dan serahkan mimbar ini kepada Bapak Muradi. Tuhan memberkati. Perjamuan kudus akan dilayani oleh Pak Muradi. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Perjamuan kudus bukan satu kebiasaan yang kita lakukan setiap bulan, tapi merupakan satu keyakinan iman kita bahwa Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kita semua, mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Sebelum kita mulai, saya mohon Bapak Gembala untuk berdoa bagi roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Yesus. Kami hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, segala berkat akan turun di atas roti dan anggur. Hamba percaya di dalam persekutuan kami dengan sesama, terlebih dengan Tuhan, Engkau sudah mempersiapkan satu berkat rohani dalam setiap kehidupan kami, supaya kami boleh saling mengasihi dan saling memberkati dalam hidup ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, turunlah berkat-Mu atas roti dan anggur. Pada waktu kami memakan dan meminumnya, menjadi satu perubahan yang baru, menguatkan jiwa, hati, dan pikiran kami, meneguhkan pengharapan kami kepada Tuhan, mempersatukan kami dengan Tuhan, sehingga kami dapat menikmati keindahan kami pada waktu kami menikmati perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu akan bagikan roti dan anggur ini. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita angkat pujian yang sudah disiapkan. Yang
Engkau, ku kagum Yesus Engkau, ku kagumi. Mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan roti dan anggur. Apa ada dari Bapak Ibu Saudara yang belum menerima roti dan anggur? Ya, sambil dibuka anggurnya, ya, sealnya. Ya, ada yang tumpah bisa ditukar. Ya. Dibuka dulu sealnya, ya. Dipegang. Kita tunggu, ya, memang agak sulit dibukanya. Baik, sudah semua ya Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan beberapa ayat sambil kita mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh untuk menerima roti dan anggur sebagai lambang dari tubuh dan darah Yesus. 1 Korintus 11 ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita angkat roti di atas kepala. Kita renungkan betapa baiknya Tuhan kita, tubuhnya dikorbankan di atas kayu salib, berdarah, ditombak untuk menebus kita semua orang-orang berdosa, supaya kita yang tidak layak ini dilayakkan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan anggur ini di atas kepala. Dengan sungguh-sungguh kita percaya anggur ini adalah lambang dari darah Yesus yang tercurah di kayu salib untuk kita semua, untuk menebus kita orang-orang berdosa. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Percayakah saudara bahwa anggur inilah lambang dari darah Yesus yang tercurah bagi kita semua? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh tidak layak Tuhan. Begitu banyak dosa pelanggaran kami, begitu banyak hidup kami yang tidak berkenan kepada-Mu ya Bapa. Tapi hari ini Engkau buktikan kembali kepada kami bahwa Tuhan telah mengorbankan dirinya bagi kami semua. Kami yang tidak layak, tapi Engkau layakkan oleh tubuh dan darah-Mu yang dikorbankan di atas kayu salib. Terima kasih ya Bapa, biarlah tetap kami ingat senantiasa Tuhan, bahwa tubuh dan darah-Mu telah tercurah bagi kami. Engkau mati supaya kami hidup ya Tuhan. Dan oleh bilur-bilur-Mu, setiap kami yang percaya
disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, darah-Mu adalah darah yang penuh kuasa. Darah-Mu adalah darah yang membebaskan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat penuh kelemahan dilepaskan. Kami percaya setiap yang percaya akan menerima keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, kami percaya mujizat Tuhan terjadi bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya bahwa kuasa darah Yesus sanggup memulihkan dan menyembuhkan, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Silakan duduk, saya akan lanjutkan dengan pengumuman. Minggu depan ibadah diadakan 1 kali, ya hari ini ibadah perjamuan kudus diadakan 2 kali, tapi minggu depan diadakan 1 kali yaitu pukul 8 pagi ya, jam 8 pagi tetap menerapkan protokol kesehatan, harus pakai masker, wajib cuci tangan, wajib dicek suhunya dan ibadah kita jaga jarak ya. Jadi mari kita tetap jaga kesehatan bagi Bapak Ibu Saudara yang kurang enak badan, pilek, batuk ya. Diharapkan tetap ibadah di rumah karena setiap ibadah di-upload di YouTube, jadi saudara bisa ketik GBS Maranatha atau GBS Maranatha Pondok Cabe setiap hari Minggu sore ya sudah bisa didengarkan ya. Itu saja. Lalu kolekte juga sama, tidak diedarkan tapi di depan sudah disediakan 2 bokor, 1 bokor kolekte, 1 untuk dana sosial dan juga ada kolekte untuk non tunai, untuk GoPay ya, OVO dan lain-lainnya bisa di-scan dan saudara bisa tentukan jumlah yang mau diberikan. Ya, yang terakhir sekali lagi kita tetap berdoa sungguh-sungguh supaya pandemi ini segera berlalu, ibadah bisa tetap dilakukan dengan normal ya, sehingga semua boleh beribadah, semua gereja ini kembali penuh ya untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan kita semua boleh tetap kuat menghadapi pandemi ini, dan kita juga tetap berdoa ya, katanya vaksin akan diberikan bulan November ini, mulai diberikan. Kita berdoa supaya vaksin ini benar-benar bisa berguna ya, benar-benar bisa bermanfaat dan menghentikan pandemi corona ini. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Saudara Oki untuk doa syafaat. Saya undang untuk berdiri, kita mau berdoa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak untuk hari ini ya Bapak. Kami sudah memuji, kami sudah membesarkan nama Tuhan pada pagi hari ini ya Bapak. Kiranya setiap puji dan penyembahan kami Bapak boleh layak ya Bapak, Engkau terima ya Bapak. Sehingga kami sebagai rasa syukur kami ya Bapak, kami saat ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terlebih lagi firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman-Mu pada pagi hari ini benar-benar menguatkan setiap hati kami ya Bapa. Sehingga kami benar-benar takut dan gentar hanya kepadamu ya Bapa. Sehingga kami boleh merenungkan firman Tuhan siang dan malam Bapa. Sehingga kami boleh menghasilkan buah yang baik, yaitu buah pertobatan dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada ya Bapa, di pekerjaan kami, setiap usaha kami dan lingkungan keluarga kami ya Bapak. Dan juga kami berdoa untuk Bapak Gembala ya Bapak. Kiranya yang sudah membawakan firman-Mu pada pagi hari ini, ya, kiranya Kau terus berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dalam kehidupannya Bapak. Kau berkati Oma Hana juga ya Bapak. Bahkan seluruh anak saudara cucunya ya Bapak, Kau berkati semuanya Bapak. Kiranya Kau berkati setiap ibadah yang ada di gereja-Mu, Gebis Maranatha di tempat ini ya Bapak, mulai dari sekolah minggu, tunas remaja, pemuda remaja, dan bahkan ibadah umum ya Bapak. Kiranya Engkau terus hadir dalam ibadah-ibadah kami ya Bapak, sehingga kami boleh merasakan hadiratnya Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan damai sejahtera dalam kehidupan kami ya Bapak. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami ya Bapak, yang mungkin masih beribadah di rumah ya Bapak, belum boleh berkumpul bersama dengan kami Bapak. Kiranya Engkau terus berikan sukacita, damai sejahtera, bahkan kesehatan, kekuatan ya Bapa, sehingga di masa tuanya boleh memperdakan nama-Mu lebih lagi dan lebih lagi ya Bapa. Dan juga berkati anak-anak muda-Mu ya Bapa di tempat ini, kiranya Kau berkati
masa studi mereka, Kau berkati kuliah mereka, bahkan yang sudah Kau bekerja, Kau berkati pekerjaan mereka ya Bapa, supaya mereka tetap takut dan gentar dan hanya mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka ya Bapa, sehingga kami anak mudamu di tempat ini Bapa boleh menghasilkan buah-buah yang baik, bahkan menjadi berkat untuk banyak orang ya Bapa. Terlebih lagi kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Bangsa kami masih menghadapi masa pandemi ini ya Bapa, kiranya Kau berkati presiden kami, wakil presiden, semua jajarannya ya Bapa. Kiranya setiap keputusan yang diambil Bapa boleh bermanfaat, boleh berguna untuk bangsa ini Bapa, sehingga bangsa ini boleh terlepas dari masa pandemi ini ya Bapa, sehingga keadaan ekonomi boleh bangkit lagi Bapa, dan masyarakat di Indonesia ini boleh mendapatkan kesejahteraan lagi ya Bapa. Kiranya Kau berkati semuanya Bapa dalam tangan-Mu ya Bapa, dan semuanya Bapa jemaat Tuhan di GBIS Maranatha ini, kiranya Kau berkati setiap rumah tangganya, pekerjaannya, semua ya Bapa. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan Bapa, Kau boleh buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk doa berkat dan doa penutup saya serahkan Bapak Gembala. Kepada Mula Tuhan, hamba serahkan semua kami, baik yang berkumpul di tempat ini maupun dalam setiap rumah-rumah mereka. Sepanjang hari, sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau berdaulat di dalam setiap kehidupan kami untuk menjaga, melindungi, menjauhkan dari hal-hal yang jahat, teristimewa dari sakit, penyakit, dan COVID yang mengganas ini. Sebab itulah Tuhan, kuasa perlindungan dari tempat yang mantik akan menjaga, melindungi, menjauhkan dari setiap kehidupan. Tuhan, kami berdoa, berkatilah dengan berkat yang cukup dalam setiap hidup ini. Biar di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini untuk pulang ke masing-masing rumah. Biar kami pulang dengan damai dan sejahtera yang dari Tuhan. Inilah doa yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, arahkanlah mata rohani saudara baik yang di tempat ini maupun di rumah. Tuhan kiranya akan memberkati kita semua. Dengan kekuatan iman, Tuhan akan memberkati kita semua. Dengan kesehatan yang sempurna, Tuhan akan memberikan kepada kita semua damai dan sukacita lewat Roh Kudus. Biarlah segala sesuatunya, persatuan kasih boleh bekerja di dalam setiap hidup ini, baik dalam rumah tangga maupun di dalam gerejamu, sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami tutup ibadah ini. Kita akan Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman lagi, jangan lupa besok puasa ya, yang kuat 1 hari dan yang kuat setengah hari. Tuhan Yesus memberkati. 5 hari.